Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna ilma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tentunya untayan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pundi-pundi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat waktu luang. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala mampu kita syukuri bersama dengan hadirnya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dari salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan ketika kita mau duduk di salah satu majelis ilmu, terutama di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan di tengah-tengahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 4 keutamaan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun di antara mereka sebuah ketentraman di dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan di tengah-tengah mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fiman indah, orang yang mau duduk di majelis ilmu, yang mau duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, kam min ma'rufin majhulun fis sama, sehingga betapa banyak orang-orang yang hidup di dalam kehidupan dunia penuh dengan ketenaran, dikenal di sana dan di sini, akan tetapi majhulun fis sama, nama-nama mereka tidak dikenal oleh penduduk-penduduk langit Allah Subhanahu wa taala, tidak dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa kam min majhulin fid dunya, dan betapa banyak orang yang tidak dikenal di dalam kehidupan dunia, tidak dikenal di bumi Allah Subhanahu wa taala, namun nama-nama mereka
terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua ini, yaitu orang-orang yang dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika bermunajat kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemanfaatan tersebut akan melahirkan sebuah kejayaan, akan melahirkan sebuah kesadaran, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Oleh karenanya saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Doa yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak merasa khusyuk dan dari jiwa yang tidak merasa puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan pembahasan kita, salah satu tema yang begitu luar biasa, sehingga betapa banyak di antara kaum muslimin yang mencoba untuk menghidupkan kecintaan kepada Nabi SAW dengan berbagai macam adab-adabnya. Tapi betapa banyak di antara mereka yang tidak mampu menuangkan adab-adab kepada Nabi SAW, dan ternyata apa yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya kita teruskan pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang menjadi pembahasan kita di dalam adab-adab kepada Nabi SAW. Ada 8 hal, ada 8 pembahasan adab kepada Nabi SAW, dan alhamdulillah kita sudah sampai di poin yang kelima. Tapi sebelum kita masuk ke poin yang kelima, tentunya kita akan membahas dan mereview ulang tentang 4 pilar yang harus kita pahami tentang adab kepada Nabi SAW. Yang pertama yaitu bita'atihi, dengan mentaati Nabi SAW. Inilah adab yang harus kita tunjukkan di hadapan Nabi SAW, dengan mentaati apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan yang berikutnya waqtifa'u atharihi, bagaimana seseorang bisa meneladani diri Nabi SAW. Ketika seseorang diberikan sebuah kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat waktu yang begitu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan untuk bisa membaca tentang biografi Nabi SAW, sehingga dia bisa meneladani setiap detik yang dilalui oleh Nabi SAW, sehingga kita bisa merealisasikan
ya kehidupan Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah wa tarassumu khutah. Bagaimana seseorang bisa mengikuti jejak-jejak Nabi SAW? Bagaimana ketika beradab dengan Allah? Bagaimana ketika seseorang bermunajat dengan Allah? Bagaimana seseorang berinteraksi dengan sesama mereka? Itulah yang harus kita pelajari dari diri Nabi SAW. Fi jami'i masalikid dunya wad din, di dalam permasalahan dunia dan di dalam permasalahan agama. Ini yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana seseorang alla yuqaddima ala hubbihi. Seseorang tidak boleh mengedepankan kecintaan terhadap orang lain, terhadap sesuatu yang lain melebihi kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Wa tauqiruhu wa ta'dhimuhu. Begitu juga di dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang memuliakan seseorang melebihi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, muwalatu man kana yuwali. Bagaimana seseorang bisa loyal terhadap orang-orang yang kriterianya seperti halnya orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ijlalu ismihi, yaitu bagaimana seseorang bisa memuliakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan ini kemarin sudah kita bahas bagaimana ketika seseorang menambahkan lafadz sayyiduna atau sayyidina kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat nggih, Pak? Nggih, bahwa harus kita pilah-pilih nggih. Ketika kita berbicara tentang masalah ibadah, maka tidak boleh kita selipkan tentang kata sayyidina di dalam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja ketika kita tasyahud akhir, ketika kita sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita tidak boleh menyelipkan tentang kata-kata sayyidina dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini berbicara tentang masalah ibadah. Namun di dalam konteks yang lain, di luar daripada ibadah, maka kita boleh menyelipkan dan menyisipkan kata-kata sayyidina melekat pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ana sayyidu bni Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Kata Nabi, beliau menyampaikan bahwasanya aku adalah pemimpin daripada anak cucu Nabi Adam pada hari kiamat, yaitu sayyid. Kata-kata apa? Sayyid. Itu apa? Pemimpin. Ini menandakan bahwasanya kita boleh menyisipkan kata Nabi dengan diawali dengan apa? Kata-kata sayyid. Dalam masalah apa? Di luar daripada konteks ibadah. Tapi di dalam konteks ibadah maka tidak boleh diselipkan kata-kata apa? Sayyid. Bisa dipahami nggih sampai sini nggih? Kemudian yang berikutnya, poin yang kelima yang akan kita bahas di dalam adab-adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amriddin. Ini, Pak. Di antara adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana seseorang muslim, bagaimana seseorang mukmin bisa mempercayai semua hal yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa? Sesuatu yang mustahil. Saya kasih contoh, Pak. Di antara hal-hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dicerna oleh logika manusia. Yang pertama yaitu tentang kisah Isra wal Mi'raj. Hampir semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ragu terhadap kisah tentang Isra wal Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa, ada seorang sahabat yang begitu teguh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempercayai sesuatu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu bertentangan dengan logika manusia. Yaitu siapa?
sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau dijuluki sebagai apa? As-Siddiq. Karena apa? Mempercayai tentang kisah Isra Mi'raj yang ketika itu para sahabat yang lain ragu tentang masalah apa? Kisah Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, kisah yang begitu menggugah hati, ya, menggugah jiwa, yaitu bagaimana ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, yang ketika itu sahabat-sahabat yang lain, Pak, kondisinya banyak yang disiksa, bahkan sampai banyak yang dibunuh. Maka keluar satu hadis dari Nabi SAW. Beliau menyampaikan, la taftahannal Qastantiniyah. Ya, walaupun hadis ini ya ditinjau oleh pakar hadis bahwa derajatnya lemah. Tapi hadis ini dihasankan oleh beberapa ulama karena ada hadis yang semakna dan hadis tersebut ya merupakan hadis yang hasan. Kata Nabi SAW, ketika kondisi sahabat Nabi SAW ya penuh dengan apa? Ancaman, penuh dengan siksaan, ya. Nabi SAW menyatakan bahwasannya kaum muslimin ya diberikan kesempatan oleh Allah bisa membuka apa? Konstantiniyah, ya. Ketika itu, Pak, ya, yang menguasai jagat raya adalah dua imperium, yaitu apa? Persia dan Romawi. Sehingga mustahil ya daerah Arab ketika itu yang penuh dengan keterbelakangan, sehingga disimpulkan bahwa generasi sebelum datang agama Islam yaitu masa apa? Jahiliyah. Kok sampai-sampai Nabi SAW mengucapkan bahwa kaum muslimin yang ketika itu tertindas, ya, itu disampaikan oleh Nabi suatu saat bisa apa? Menundukkan Konstantiniyah. Orang-orang apa? Romawi yang ketika itu apa? Merupakan ya negara adidaya. Ya, sebuah imperium yang mustahil untuk dikalahkan. Maka kata Nabi SAW, fa ni'mal amiruha. Sebaik-baik pemimpin, kata Nabi SAW, adalah pemimpin yang bisa menaklukkan siapa? Konstantiniyah atau Konstantinopel. Wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bisa menaklukkan Konstantiniyah. Ini kan sesuatu yang mustahil. Ya. Kondisi kaum muslimin ketika itu tertindas, minoritas, tapi kata Nabi dikabarkan bisa menaklukkan sebuah negara yang begitu kuat. Ya sekarang lah ada ya misalnya seorang ustadz mengatakan ya nanti suatu saat Indonesia bisa mengalahkan Amerika. Ya. Saya rasa orang-orang muslim sekalipun banyak yang menertawakan, ya Pak. Ya. Banyak yang menertawakan. Tapi luar biasa karena apa? Ya, hadis dari Nabi SAW, kabar dari Nabi SAW, semua sahabat ketika itu percaya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan tidak sedikit di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang punya cita-cita pengen menaklukkan siapa? Konstantiniyah. Maka ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, Pak. Ya, beliau ditunjuk oleh Nabi SAW, ya ditugasi untuk menaklukkan Romawi. Tapi lagi-lagi tidak mampu. Ya. Dan dia punya sebuah cita-cita agar dirinya bisa dikubur ya di tempat yang tidak jauh dari Konstantiniyah. Kenapa? Karena beliau berharap bisa mendengar, Pak. Ya, bisa mendengar langkah-langkah pasukan yang dikatakan oleh Nabi SAW sebaik-baik pasukan. Tapi ternyata, Pak, ya semua sahabat punya cita-cita yang sama, tapi ternyata 800 tahun setelah Nabi SAW wafat, baru Konstantiniyah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Siapa, Pak, yang menaklukkan, Pak? Siapa, Pak? Yaitu Sultan Muhammad. Dinasti Umayyah nggak mampu, Pak, menaklukkan Konstantinopel. Dinasti Abbasiyah nggak mampu. Ya, baru setelah itu dinasti Utsmaniyah. Ya, atau orang-orang barat menyebutnya dinasti Ottoman.
Ya, Ottoman. Baru Pak, ya. Ya, setelah itu ada seorang sultan yang luar biasa, Pak. Ditugasi oleh ayahnya Sultan Murad II, ya, di umur 12 tahun menjabat sebagai khalifah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin sekarang ini yang umur 12 tahun, Pak, karya mereka apa, Pak? Karya mereka apa, Pak? Hah? Ya. Paling update status di Facebook. Tapi luar biasa, Pak. Sultan Muhammad, ya, yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Pernah mendengar nggih, Pak? Ya, beliau adalah seorang pemuda, ya, yang diberikan kesempatan oleh Allah di umur 21 bisa menaklukkan Konstantinia. Kenapa, Pak? Karena ini, Pak. Ya, punya cita-cita, ya, membenarkan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat ada di antara kaum muslimin bisa menaklukkan Konstantinia. Kalau zaman dulu, Pak, ya, ketika umat Islam itu jaya, anak-anak kecil itu punya semangat juang yang tinggi. Ya, cita-cita mereka bisa ikut andil untuk menjadikan agama Islam jaya. Tapi sekarang, Pak, ya, anak-anak kecil sekarang, Pak, ketika ditanya, Pak, cita-citanya apa? Ada di antara mereka yang cita-citanya menjadi pejuang, Pak? Ada, Pak? Oke. Coba, guru TPQ, Pak. Dari sekian banyak murid-muridnya, ada nggak satu, ya, yang membuktikan dirinya untuk semangat menjadi seorang pejuang di dalam agama Islam? Jarang. Ya, sekalipun anaknya seorang ustadz yang besar sekalipun, yang terkenal sekalipun, ya, saya rasa tidak memiliki ya, cita-cita sebagaimana cita-citanya yaitu salafunas soleh. Kenapa, Pak? Karena lingkungan kita belum terbentuk. Ya, anak-anak sekarang kan yang dilihat adalah orang tua sekarang. Ya. Coba, Pak, sekarang, Pak, ya, kita di rumah, interaksi kita lebih banyak dengan Al-Quran atau lebih banyak dengan HP, Pak? Ya, apalagi kemarin, Pak, interaksi kita lebih banyak dengan Al-Quran atau lebih banyak dengan televisi, Pak? Ya, alhamdulillah Piala Dunia sudah rampung, gitu, Pak. Ini, Pak, ya, di antara adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa mempercayai setiap apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun kabar tersebut merupakan sesuatu yang mustahil. Ya. Kemudian yang berikutnya, wasya'nul ghaibi, begitu juga kita harus mempercayai tentang masalah hal-hal yang ghaib. Tentang masalah urusan akhirat. Maka betapa banyak, Pak, pabrik-pabrik figur di tanah air kita, Pak, yang mengatakan bahwasanya ya, orang-orang muslim, ustadz, ya, itu orang-orang yang banyak menipu. Kenapa, Pak? Berbicara tentang masalah kampung akhirat sementara tidak ada satupun di antara mereka yang pernah nyicipi kampung akhirat. Ini, Pak. Kenapa, Pak? Karena mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika dijaluki KTP, Pak, ya, tulisannya agamane Islam. Kok ini dikatakan, ya, Islam pengen berjaya, Pak. Jauh, Pak, ya, masih jauh, Pak, harapan kita, Pak, ya, menginginkan agama Islam menjadi agama yang kembali jaya. Yang lebih mengerikan lagi Pak, ya, umat muslim zaman sekarang ini, ya, mereka lebih bangga untuk kuliah agama di daerah barat dibandingkan di mana, Pak? Timur Tengah. Bagaimana pemerintah saat ini, ya, menyiapkan dana untuk memberikan beasiswa kepada orang-orang yang pintar untuk kuliah di mana, Pak? Di barat.
Sehingga apa? Orientasi orang muslim sekarang ini, profesor dan lain sebagainya, kiblat mereka bukan kemana? Timur Tengah. Tapi kemana Pak? Ke dunia barat. Menganggap bahwasanya apa? Dunia barat lebih maju. Ya. Tentang hak asasi lebih maju. Tentang toleransi lebih maju. Maka saya kisahkan Pak, satu kisah Pak. Ya. Yang ini mungkin sudah disampaikan berulang kali oleh ustadz-ustadz besar kita. Ada seorang ilmuwan Pak yang bernama Roger Garaudy. Beliau adalah filosof ilmuwan Perancis Pak, yang luar biasa, namanya tercatat di 30 lembaga ilmiah internasional. Tapi luar biasa Pak, setelah meneliti tentang masalah Islam, beliau mendapatkan satu titik terang tentang agama Islam, yaitu berbicara tentang masalah pernikahan. Bahwa semua agama di atas muka bumi ini Pak, semuanya sama-sama berbicara tentang masalah pernikahan. Tapi tidak ada sebuah hukum yang sedetail agama Islam. Nek agama lain Pak, suka sama suka bisa nikah Pak. Tapi nek agama Islam suka sama nikah, ya, tapi tidak ada wali Pak, ya, nikahnya nopo tidak sah. Lah di antara penelitian yang menjadikan, ya, siapa? Roger Garaudy masuk Islam karena masalah nopo pernikahan. Akhirnya ketika sudah mengumumkan keislamannya, 30 lembaga ilmiah internasional menghapus namanya dari daftar ilmuwan dunia. Ya, bisa digambarkan nih Pak. Ya. Ini kok orang-orang mengatakan bahwasanya nopo orang-orang Barat, ya, maju, ya, menjunjung tinggi nopo toleransi. Jauh Pak, ya, yang punya toleransi, yang berbicara tentang masalah hak asasi manusia, yaitu hanya siapa? Kaum muslimin Pak. Nanti kita akan ceritakan tentang bagaimana, ya kisah-kisah, ya, yang menggugah jiwa tentang siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah adab kepada Nabi SAW. Dan yang berikutnya, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Ya, Nabi SAW, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada musyrikin ketika itu dengan sebuah firman-Nya, "Kul, katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Bahwasannya diriku tidaklah memiliki sebuah kemanfaatan dan sebuah kemadharatan illa masya Allah, kecuali apa? Kemadharatan dan kemanfaatan yang diberikan oleh Nabi SAW itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Ya, dilanjutkan di dalam ayat ini, ya, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, kalaulah seandainya aku mengetahui tentang perkara-perkara ghaib, lastakthartu minal khairi, pastilah aku akan memperbanyak tentang masalah-masalah kebaikan. Wa ma massani yasu, dan sungguh aku tidak akan terkena tentang masalah nopo? Keburukan. Ya. Ini Nabi SAW mengutip satu ayat yang diperintahkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki sebuah kemanfaatan, kemadharatan sedikit pun kecuali diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun betapa banyak orang yang mengklaim bahwasanya dirinya bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menghilangkan kemadharatan. Padahal apa pecian Pak? Padahal apa sorbanan? Tapi bertentangan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertentangan dengan apa? Petunjuk dari Nabi SAW. Maka ini tidak dikatakan beradab kepada Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, di antara adab-adab kepada Nabi SAW adalah
ihya'us sunnatihi. Itu bagaimana seseorang bisa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Ketika kalian sudah kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gigitlah sunnah tersebut dengan apa? Gigi geraham kalian. Kenapa, Pak? Wulut, Pak. Ya. Ya. Wulut. Itulah apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka seperti orang-orang asing, ya, seperti apa? Orang-orang asing sekalipun mereka di tanah air mereka, di tempat kelahiran mereka, tapi mereka seperti halnya apa? Orang-orang yang asing. Itulah siapa? Orang-orang yang sudah kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beratnya tantangan memegang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira, ya, tentang keutamaan orang-orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengerjakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mau mengerjakan sunnah tersebut karena melihat sunnah yang kita kerjakan. Kita melakukan sunnah, dilihat oleh orang lain sunnah tersebut dikerjakan, maka kita mendapatkan pahala orang tersebut. Itulah nopo keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mau berpegang teguh dengan nopo sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tantangannya berat. Ada, Pak, yang sampai sekarang ini diusir dari kampungnya, Pak? Belum ya, Pak? Ada yang pernah diancam sampai dibakar, Pak, sampai sedetik ini, Pak? Belum ya, Pak? Alhamdulillah napa? Astagfirullah, Pak. Ya. Hah? Ya, bisa astagfirullah nggih. Karena kita melakukan sunnah untuk diri sendiri tapi belum mampu untuk menghidupkan napa? Sunnah. Saya punya teman, Pak, dulu, Pak. Ya, satu kamar, satu angkatan, ya, di Al-Irsyad. Nggih. Ya, orang Lombok, Pak. Ya, ketika SMA, mondok, pulang, Pak. Langsung disidang satu desa. Diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, ya, untuk meninggalkan pemahaman dan ajaran yang dia telah pelajari. Dan yang kedua, kalau tidak mau meninggalkan, maka diancam untuk dibakar, Pak. Ya. Ya, anak SMA, ya, dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama berat. Kalau kita milih yang mana, Pak? Kalau kita milih yang mana, Pak? Hah? Ya, milih pindah ya, Pak. Ya, milih pindah. Ya, inilah tantangan di luar sana. Tapi alhamdulillah di masyarakat kita masih nopo? Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Masih merangkul nggih, Pak. Ya, kadang nggih merangkule kalau getok gitu, Pak. Ya, ya, tapi inilah nikmat. Ya, inilah nopo nikmat. Tapi di antara nopo sunnah, ya, di antara nopo sunnah itu bagaimana kita nopo bisa ihya, ya, bisa nopo menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syukur-syukur bisa nopo salat di luar Masjid Al-Huda, Pak. Ya, syukur. Ya, Ustaz, ya, di masjid yang lain tidak mampu untuk menghidupkan sunnah. Itulah tugas kita, Pak. Ya, tugas kita. Ya.
Ya, bapak saya dan saya di kampung, Pak, ketika bulan Ramadan, Pak. Ya, ini mohon maaf nggih. Ya, tapi inilah yang harus kita lakukan. Ya. Ya, justru kita tidak menjauh nggih, tapi mendekat. Untuk apa? Untuk mengenalkan apa? Sunnah. Yang lain do nyuwun sewu nggih. Ya. Ya. Mengumandangkan napa? Sebelum qomat itu ya, puji-pujian. Kita mencoba untuk apa? Merubahnya. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, yo ada ya yang mulai apa? Merubah ya kebiasaan mereka yang apa? Biasanya puji-pujian, sekarang sudah mulai apa? Membaca Al-Qur'an. Ini loh, Pak. Ya, tantangan di masa sekarang ini. Karena apa? Ini, Pak, sudah enggak fungsi lagi, Pak. Tapi yang fungsi adalah apa? Akhlak kita, Pak. Itu dengan cara apa? Amalan. Sudah, Pak, kita tunjukkan bahwasanya apa? Orang yang berjenggot itu yang apa? Murah senyum. Yoba baik. Nah, ini loh, Pak, tantangan kita. Di antaranya apa? Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga luar biasa, Pak. Ada sebuah kisah yang begitu menarik. Ada seorang Yahudi ya, dengan sengaja datang ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Madinah, Pak. Ya, dengan satu tujuan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang Yahudi tersebut ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba dari belakang langsung apa? Mencekek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa yang terjadi? Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab langsung respect, Pak, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicekek oleh orang asing. Maka Umar bin Khattab ya, beliau langsung apa? Ya, menarik pedangnya. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menebas leher orang yang mencekek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbir ya Ibnul Khattab." Sabarlah wahai siapa? Umar bin Khattab. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya orang tersebut, "Ya wahai sahabat, kenapa engkau mencekek leherku?" Ya. Maka kata orang tersebut, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad," gitu nih, "wahai Muhammad, sungguh engkau memiliki sebuah hutang kepadaku yang belum engkau lunasi." Maka Nabi bingung ini. Ya, Nabi apa? Bingung. Ya, saya enggak pernah ketemu dengan orang ini, tapi datang menagih apa? Hutang. Tapi karena akhlak yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk apa? Mengambil sejumlah hutang yang diklaim oleh orang tersebut di mana? Ya, Baitul Mal. Dengan apa? Membawa 2 kali lipat daripada apa? Hutang yang diklaim oleh orang Yahudi tersebut. Maka Umar bin Khattab ya melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa ya, sesampainya Umar bin Khattab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau perintahkan kepadaku dengan membawa 2 kali lipat daripada hutang yang diklaim oleh orang Yahudi tersebut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, 1 bagiannya itu untuk melunasi apa? Hutangku yang diklaim oleh orang tersebut. Dan 1 bagian lagi untuk ya, aku berikan kepada orang tersebut sebagai ganti engkau menakut-nakuti orang tersebut. Ya, luar biasa nggih. Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 bagian diberikan untuk melunasi hutang. 1 bagian untuk apa? Mendamaikan, istilahnya apa? Ya, menjadikan orang tersebutnya nyaman setelah apa? Diancam oleh Umar bin Khattab. Maka apa yang terjadi? Seketika itu apa? Orang Yahudi tersebut bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkatakan, "Wallahi, ya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah mengamati ya selama beberapa tahun tentang sifat-sifat kenabian yang tertuang di dalam kitab kami.
Dan semua sifat-sifat tersebut apa? Sudah saya dapatkan. Tapi ada satu sifat yang belum saya dapatkan. Yaitu apa? Rahimnya Nabi SAW lebih dahulu daripada apa? Rasa marahnya. Kasih sayang Nabi SAW apa? Lebih dahulu dibandingkan apa? Rasa marahnya. Dan ternyata apa? Bukti tersebut sudah saya dapatkan saat ini. Ini apa? Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan ini yang perlu kita apa? Hidupkan. Ketika orang lain banyak mencemooh kita, Pak, banyak apa? Mencemooh kita, ya, banyak mengolok-ngolok kita, maka kita nopo balas dengan kebaikan. Sudah pernah, Pak? Sudah pernah, Pak? Ketika orang mendolimi kita, kita balas dengan kebaikan. Inilah puncak dari nopo sebuah akhlak. Dan ini yang perlu nopo kita hidupkan. Tidak hanya itu, yang berikutnya adalah wa idharu syariatihi. Itu bagaimana seseorang bisa memenangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa memenangkan syariat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya syariat nopo, Pak? Contoh syariatnya nopo, Pak? Ya, yang begitu berat dihadapi oleh ibu-ibu adalah syariat nopo? Poligami. Ini, Bu, syariat nopo, Bu? Poligami. Ya. Maka hati ini jangan sampai nopo membenci tentang masalah nopo poligami. Tapi nopo lisan ini boleh mensyaratkan ketika pernikahan dilamar oleh laki-laki, sebelum masuk ke jenjang pernikahan, ketika dilamar maka boleh nopo memberikan sebuah syarat bahwasanya nggak boleh untuk dipoligami. Tapi jangan sampai nopo hati ini mengalahkan tentang nopo syariat poligami. Ini, Pak, ya, bagaimana seseorang nopo harus memenangkan tentang masalah syariat Allah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain nopo, yaitu tentang masalah nopo keuangan, Pak. Ketika kita dihadapkan ya dengan dua pilihan. Yang satu nabung di bank konvensional, yang satu nabung di bank syariah. Kita lebih milih mana, Pak? Bank syariah nggak ada bunganya, ya. Bank konvensional ada bunganya. Kita milih mana, Pak? Ya, ketika seseorang sudah kenal dengan Nabi SAW dan ingin selalu beradab dengan Nabi SAW, maka pilihannya apa? Selalu memenangkan syariat Allah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal. Dalam apa? Berbagai hal. Kemudian yang berikutnya adalah wa iblahu da'watihi. Bagaimana seseorang bisa apa? Menyampaikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinukil oleh para ulama, qulil haqqa walau kana murran. Ya, katalah yang nopo benar sekalipun nopo pahit, Pak. Sekalipun nopo pahit, Pak. Ya, sekalipun nopo di hadapan orang tua, sekalipun di hadapan orang-orang yang kita cinta. Kadang kan kita nopo tarik ulur gitu, Pak. Ya. Kadang ya seringkali kita nopo mengedepankan nopo perasaan. Tapi luar biasa, Pak. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berdakwah di hadapan siapa? Ibunya. Ya. Kalau kita kan alhamdulillah gitu, Pak, dari lahir sudah dalam keadaan apa? Muslim. Tapi sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka harus mempertaruhkan tentang masalah apa? Hubungan mereka tentang orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika harus berhadapan dengan siapa? Ibunya. Yang ketika itu apa? Mogok makan, Pak. Ya. Ada, Pak, saudara kita yang ketika kita dakwahi sampai mogok makan, Pak?
ya, paling hanya memalingkan wajah, ya. Tapi cobaan yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika berhadapan dengan siapa? Ibunya menyampaikan sebuah kebenaran, ya, beliau sampaikan dengan lemah lembut, ya, sehingga apa? Tidak menyakiti hati siapa? Ibunya. Sekalipun apa? Ketika itu ibunya, ya, dirasa begitu memberatkan hati siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan cara apa? Mogok makan. Tapi lihatlah, ya, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas teguh di dalam apa? Kebenaran. Beliau menyampaikan, ya, wahai ibuku, sekalipun engkau memiliki 100 nyawa, keluar satu persatu, maka sungguh aku tidak akan apa? Meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus belajar tentang siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ada Pak di antara kita Pak yang bosan untuk mendakwahi keluarga kita Pak? Ya. Abu Hurairah Pak. Ya, itu tidak bosan Pak. Tapi napa? Sudah tidak kuat lagi Pak untuk mendakwahi siapa? Ibunya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar napa? Ibunya bisa masuk Islam. Ya. Tapi tidak menjadikan ibunya bisa masuk Islam. Akhirnya napa? Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk napa? Didoakan agar ibunya masuk Islam. Ini loh perjuangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk napa? Menyampaikan napa? Kebenaran. Kepada siapa? Kepada keluarga. Namun, ya, sungguh disayangkan betapa banyak di antara kaum muslimin saat ini, ya, ketika hati mereka sudah tergugah untuk nopo dekat dengan Islam, tapi ketika mereka kembali ke keluarga-keluarga mereka, ketika mereka mendakwai keluarga mereka, ya, mereka sudah nopo menyerah. Padahal nopo kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan bosan-bosan, entaskanlah diri kalian dan siapa? Keluarga kalian dari nopo? Api neraka. Ini Pak, ya, itu nopo? Iblagu dakwatihi, ya. Dari diri kita sendirilah, kita dakwai diri kita sendiri. Kalau kita sudah nopo tidak ada PR, baru nopo kita dakwai siapa? Keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah nggak ada PR, ya, baru nopo? Ke masyarakat. Itu Pak. Kemudian yang berikutnya wa infadhu wasayahu, dan bagaimana seseorang bisa melaksanakan segala wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang terakhir dari Nabi napa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung perpisahannya dengan kehidupan dunia, ya, yang keluar dari napa? Lisannya adalah napa? Ummati. Kemudian apa? As-shalah. Itulah wasiat yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu napa? Wasiat napa? Salat. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan keluarga kita untuk napa? Mendirikan salat. Ini Pak. Sekalipun napa? Sudah besar-besar Pak, ya, tetap Pak, ketika di pagi hari kita ingatkan, kita gedok, ya, napa? Pintu-pintu mereka. Mas, Mbak, salat. Jangan bosan-bosan Pak. Jangan apa? Bosan-bosan. Sekalipun apa? Hidayah belum apa? Sampai kepada diri-diri mereka. Sehingga apa? Harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu menunjukkan siapa? Hidayah kepada seseorang, kepada orang yang engkau cintai. Tapi ketahuilah bahwasanya apa? Hidayah itu datangnya dari Allah. Mungkin kita sudah apa? Seringkali menasehati saudara-saudara kita, ya, sudah berulang kali apa? Menasehati keluarga-keluarga kita. Tapi kita lupa apa? Bahwasannya ikhtiar itu perlu apa? Didampingi dengan doa, Pak. Selipkan, ya, doa kebaikan untuk siapa? Ya, orang-orang yang kita cintai. Di antaranya siapa? Keluarga-keluarga kita. Lah, apa saja sih wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, inilah
wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Ya. Wasiat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu hendak melaksanakan salat, maka salatlah seperti halnya salat orang yang akan berpisah. Ya. Ketika seseorang ya punya sebuah asumsi, ketika seseorang melakukan sebuah amal ya, dan setelah dia beramal akan berpisah dengan kehidupan dunia, tentunya ketika dia mengawali amalan tersebut dia akan totalitas. Akan mempersiapkan amal tersebut sebaik mungkin dan melaksanakan amal tersebut sebaik mungkin. Inilah wasiat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin melakukan sebuah amalan, maka berpikirlah bahwa amalan itu merupakan amalan yang terakhir yang dia kerjakan di dalam kehidupan dunia. Maka secara otomatis amal tersebut akan menjadi amalan yang terbaik. Dan ini merupakan amalan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menyaring ya, untuk mengetes, menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Tapi kalau sudah baik dan banyak, itu merupakan amalan yang istimewa. Tapi yang pertama yang menjadi ya, sesuatu yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amalan tersebut menjadi amalan yang terbaik. Bagaimana amalan yang terbaik itu? Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita istilahkan dengan mutaba'ah. Kemudian yang kedua, wala takallaman bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Yang kedua, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya janganlah mengatakan sesuatu yang akan membuatmu minta maaf darinya. Ya. Jangan sesekali ya sebuah ucapan yang keluar dari lisan kita tarik kembali dengan cara kita meminta maaf kepada orang lain di hari yang akan datang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik ya, atau lebih baik diam. Ini Pak, wasiat yang kedua. Jangan banyak bicara Pak. Yang menjadikan banyak bicara tersebut di hari yang akan datang kita meminta maaf kepada orang lain dengan apa yang kita ucap. Makanya di pertemuan sebelumnya saya ingatkan dengan sebuah kisah perjalanan hidup dari siapa? Abu Dujana. Ketika beliau di penghujung kematiannya, ya, di ujung perpisahannya dengan kehidupan dunia, ya, beliau mampu tersenyum dikarenakan beliau memiliki dua amalan sebagai pemberat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Masih ingat Pak? Dua amalan tersebut. Yang pertama, masih ingat Pak? Wala atakallamu illa ma ya'ni. Ya, kata beliau saya tidak berbicara kecuali sesuatu yang bermanfaat. Itu Pak. Modal pertama Abu Dujana ketika ingin meninggalkan kehidupan dunia bisa tersenyum menghadapi sakaratul maut. Kenapa Pak? Karena beliau tidaklah berucap kecuali ya penuh dengan kemanfaatan. Ya, kalau sekarang kan nyuwun sewu nggih, pikir kairi ya, sing penting ngomong disit ya. Kemudian yang kedua apa? Wa annal qalbi lil muslimina saliman. Kata beliau Pak, modal yang kedua bertemu dengan Allah,
bahwa hatiku untuk orang-orang muslim adalah hati-hati yang selamat, tidak pernah hasad, tidak pernah dengki. Nah ini saya ingatkan tentang masalah penyakit ain, Pak. Penyakit apa? Ain. Betapa banyak kaum muslimin yang tertimpa musibah dikarenakan apa? Penyakit ain. Napa niku penyakit ain, Pak? Penyakit hasad. Seseorang memandang kebaikan orang lain, memandang nikmat orang lain, dan dia berharap nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya, dan nikmat orang lain itu napa? Hilang. Itulah napa? Penyakit ain. Terlebih lagi napa? Kepada anak-anak kita, Pak. Ya. Kepada siapa? Anak-anak kita. Kan seringkali nggih, ya, ketika mbah-mbah ketekan putune, ya. Ganteng banget nggih. Ayu banget nggih. Golek ngalem nggih pol-polan. Duh. Ya. Cucuku sing paling ayu, sing paling ganteng. Tidak menyisipkan kata-kata masya Allah, kata-kata napa tabarakallah, itu napa? Bisa melahirkan penyakit napa? Ain. Dadi ini napa? Anake penyakitan, Pak. Ya, bola bali meriang sakit. Ini napa? Karena napa? Penyakit hati. Ya, inilah wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Ya, wasiat yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Seringkali napa? Kita menggantungkan asa kita, menggantungkan napa? Kehidupan kita kepada siapa? Orang lain. Nek ora nakae ya aku ora dadi kaya kiye. Ya, niki ucapan, Pak. Seringkali nggih, nek ora jenengan ya aku ora dadi apa-apa. Niki. Jangan sampai napa lisan kita mengucapkan hal yang demikian. Makanya luar biasa nggih. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, ya, sungguh ketika di pagi hari aku merasa menjadi hamba yang paling kaya, sekalipun di tanganku tidak ada sesuatu apapun. Beliau mengatakan apa? Sungguh di pagi hari aku merasa kaya hidup di dalam kehidupan dunia, sekalipun aku ora duwe apa-apa. Kalau kita kan terbalik ya, Pak. Ya, kita merasa kaya ketika di tangan ya ada sesuatu. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya merasa kaya di pagi hari sekalipun saya enggak punya apa-apa di tanganku. Ya, walakin akan tetapi aku memiliki dua hal yang aku berharap dua hal ini selalu ada di dalam hatiku. Yang pertama apa? Al-mahabbatu lillahi azza wa jalla. Hatiku selalu ada sebuah ruang, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa cintaku kepada Allah itu napa? Pudar. Seiring napa? Hilangnya rizki. Karena napa? Seringkali ketika napa? Rizki kita berkurang, kecintaan kita kepada Allah napa? Berkurang. Oleh karenanya napa? Modal Imam Ahmad bin Hanbal merasa kaya di pagi hari sekalipun enggak punya apa-apa, yaitu napa? Di dalam hatinya masih napa? Punya rasa cinta yang begitu besar kepada napa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, modal ya Imam Ahmad bin Hanbal adalah napa? Al-ya'su ma fi aidin nas. Berputus asa dengan apa yang di tangan manusia. Ini Pak. Dalam artian apa? Dia selalu optimis terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di pagi hari yo jangan melupakan apa? Doa, Pak. Doane apa, Pak? Doane apa, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Inilah pembuktian bahwasanya napa? Kita merasa putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Tapi napa? Tidak berputus asa dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara napa? Kita banyak berdoa, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan napa? Amalan yang diterima. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita cukupkan untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita sampai di poin yang keberapa, Pak? Poin yang ke-6. Masih ada 2 poin lagi
tentang masalah adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Poin yang kelima tadi apa, Pak? Poin yang kelima, ya, mempercayai semua apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkara dunia ataupun akhirat. Kemudian yang kedua apa? Menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memenangkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa? Yang ketiga yaitu ya menyampaikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Ballighu anni walau ayah." Ya, sampaikan ya tentangku ya walaupun apa? Satu ayat. Aja kakeh, Pak. Ya. Satu ayat saja. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi ya hasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakan dan mewujudkan apa yang sudah kita pelajari bersama ya di antara adab-adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bertemu di majelis ilmu ini, di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dan masjid yang penuh barakah ini. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.